I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari, untuk ketua kelas silakan memimpin doa terlebih dahulu. Oke, sebelum ibu presensi, apakah ada yang tidak masuk? Hadir semua, oke. Baik, pada pertemuan minggu lalu, apakah masih ada yang ingat ibu membahas tentang teks apa? Ya, Andi, teks eksplanasi, betul sekali. Apa itu teks eksplanasi? Tentang proses terjadinya fenomena alam. Iya, betul sekali. Teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa alam maupun fenomena sosial. Betul. Selanjutnya yaitu struktur. Ada berapa struktur dari teks eksplanasi? Ada 3, ya betul sekali. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Apa itu pernyataan umum? Bagian yang isinya tentang penjelasan topik atau permasalahan dalam suatu fenomena. Iya. Selanjutnya yang kedua ada deretan penjelas, yaitu deretan penjelas itu sama seperti sebab akibat, yaitu yang isinya mengenai runtutan atau proses terjadinya suatu kejadian. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada interpretasi itu bagian akhir. Jadi pada umumnya mengenai penegasan atau kesimpulan. Oke, pintar sekali. Oke, selanjutnya ibu beri tugas. Loh, kenapa kaget? Tugasnya gampang kok. Tidak susah, tidak sulit. Di sini sudah ada roda berputar ya. Oh ya, sebelumnya kalian bentuk kelompok terlebih dahulu. Satu kelompok 3-4 orang. Jika sudah, nanti Rizka silakan maju ke depan. Sudah, oke. Rizka silakan maju ke depan untuk memutar rodanya. Wah, ternyata banjir. Oke, terima kasih Rizka, silakan duduk. Ternyata judulnya dari teks eksplanasi itu banjir. Selanjutnya sudah ibu tampilkan dari teks eksplanasi yang berjudul banjir. Tugasnya yaitu kalian cermati, kalian baca terlebih dahulu, kalian baca dari teks banjir, dari teks eksplanasi ini. Lalu kalian tentukan strukturnya, kan ada 3 ya strukturnya: pernyataan umum, deretan penjelas, lalu interpretasi yang terakhir yaitu kesimpulan. Lalu kalian tentukan strukturnya tadi, ditulis tangan di buku tulis. Satu kelompok satu saja. Ya, satu kelompok satu saja. Jangan lupa diberi nama dan kelompok berapa. Jika sudah, boleh dikumpulkan. Oke, sudah selesai. Kita bahas sama-sama. Nanti jika ada yang salah bisa dibenarkan, oke? Kita bahas dari awal, pernyataan umum. Apa pernyataan umum dari teks eksplanasi yang berjudul banjir tadi?
Setiap tahunnya, kota terdapat di Indonesia tersebut selalu digenangi air. Setiap musim penghujan datang, banyak sungai dan bendungan meluap karena tidak bisa lagi menahan air yang datang. Akibatnya, roda perekonomian Jakarta pun terhenti. Jalanan menjadi macet total, lingkungan yang tidak sehat hingga muncul bibit penyakit. Nah, ini teks ini tersebut termasuk dari struktur pernyataan umum, betul. Selanjutnya yaitu sebab akibat atau deretan penjelasnya. Sebab akibatnya ini yaitu banjir di Jakarta tidak sepenuhnya terjadi karena intensitas hujan yang tinggi, melainkan juga ulah warganya yang tidak taat aturan membuang sampah sembarangan. Selain itu, warga pendatang membuat bangunan ilegal di bantaran sungai juga menjadi penyebab utama banjir di Jakarta. Tanah seharusnya bisa menahan aliran air, justru akan longsor karena struktur berada. Padahal penyebab umum banjir ibu kota tersebut disebabkan karena hal kurangnya kesadaran. Di lain sisi, pemerintah provinsi terus berupaya menanggulangi bencana banjir. Nah, ini dari struktur sebab akibat. Ya, jika kalian membuang sampah sembarangan atau tidak tidak menjaga kebersihan kalian, itu sama saja kita itu merusak lingkungan kita gitu, jadi kan kalau membuang sampah sembarangan mengakibatkan longsor, banjir. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya, harus menjaga lingkungan kita agar sehat juga dan tidak menyebabkan penyakit di kita juga. Oke, yang terakhir yaitu ada penutup kesimpulannya yaitu banjir merupakan bencana alam yang harus diselesaikan secara bersama-sama, baik masyarakat maupun pemerintah harus bahu-membahu, yaitu tolong-menolong dalam menyelesaikan permasalahan ini. Warga yang notabene menempati wilayah harus memiliki kesadaran, sementara pemerintah juga memiliki peran penting untuk mengedukasi warga. Jadi kita sebagai warga masyarakat, kita harus menjaga lingkungan kita harus bahu-membahu, tolong-menolong dalam bersih lingkungan gitu loh, bersih desa. Ya, jika ada bersih desa ya kita ikut membantu, jangan diem saja di rumah enak-enakan ngopi gitu, jangan. Kita harus membantu, bergotong royong membersihkan lingkungan kita agar kita hidup sehat, agar kita tentram gitu ya. Anak-anak paham? Bisa dipahami? Baik. Oke, itu tadi materi kita hari ini, yaitu eksplanasi yang membahas tentang teks eksplanasi yang berjudul banjir. Ya baik, jadi bisa dipahami ya apa itu teks eksplanasi, struktur eksplanasi, cara menentukannya. Baik, penutup hari ini yaitu kita akhiri dengan doa. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa untuk akhir pelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari Ibu. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.